Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sapitra dengan NIM C1B0B02220026. Prodi Manajemen kelas R001. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas sistem informasi manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengaruh kemajuan teknologi terhadap perilaku dan kebiasaan konsumen. Pengembangan ilmu teknologi dan pengetahuan merupakan hal global yang mempengaruhi hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat global. Secara khusus, perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi perkembangan di bidang ekonomi masyarakat. Terdapat 3 kelompok dalam kegiatan ekonomi, yaitu produsen, konsumen, dan pemerintah. Pengaruh terhadap produsen. Produsen mempergunakan kemajuan teknologi sebagai alat efisien produksi untuk menghasilkan barang dengan biaya murah. Sedangkan untuk konsumen cukup dimanjakan dengan kehadiran fasilitas tersebut. Terbentuknya secara tidak langsung, hal tersebut mempengaruhi pola perilaku dan sebagai seseorang konsumen. Di antaranya pola perilaku yang mengalami perubahan tersebut yakni sifat kritis kita. Kita sebagai konsumen menjadi lebih kritis dan selektif dalam membeli barang melalui berbagai informasi yang kita dapatkan dari media sosial atau internet. Salah satu contoh kemajuan IT yang cukup populer yang berkesan adalah iklan elektronik yang sering kita lihat beberapa situs melalui program produk tersebut. Kita tidak hanya bisa mengetahui informasi secara detail, tetapi juga bisa memesan produk tersebut melalui via email atau aplikasi-aplikasi lainnya seperti contoh Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Yang kedua adalah SIM, sistem informasi dapat mendukung kinerja perusahaan. Penggunaan sistem informasi yang kita rasakan saat ini yang jauh meningkat pesat dari zaman dulu, di mana kita semua bisa melalui internet seperti membeli produk atau memasarkan produk kita melalui internet dan sebagainya. Dan adapun manfaat atau penunjang perusahaan adalah meningkat dengan adanya SIM adalah meningkatkan akurasi data. Data merupakan sumber daya penting sebagai pendukung kebijakan yang akan diambil perusahaan tersebut. Data yang akurat dibutuhkan di sebuah bisnis karena berhubungan dengan keputusan strategis. Sistem informasi manajemen adalah alat yang akan memberikan data akurat yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Melalui sistem informasi, data masuk diolah secara otomatis sehingga membantu tugas manajemen agar lebih efektif dan efisien dengan dukungan teknologi internet dan lain-lainnya. Yang kedua adalah mempermudah koordinasi. Sistem ini juga menyediakan layanan-layanan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan oleh pihak manajemen. Dari data informasi yang dihasilkan selanjutnya dapat digunakan oleh departemen atau divisi lainnya yang membutuhkan data tersebut. Pertukaran informasi yang tepat antara departemen mampu membentuk hubungan yang sangat sehat dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, sistem informasi membantu pihak manajemen dan pendelegasian tugas kepada pihak lain secara mudah. Koordinasi antara departemen dapat juga dilakukan secara tanpa harus bertatap muka dengan melalui internet atau kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Ketika data informasi tersedia secara akurat dan cepat, tentu ini berpengaruh pada kinerja sumber daya perusahaan tersebut. Mau tidak mau, sumber daya manusia yang menggunakan sistem informasi harus menyesuaikan sistem kerjanya dengan mengikuti perkembangan teknologi seperti menggunakan laptop, HP, komputer, dan lain-lainnya. Dengan sumber daya yang berkualitas tentu saja berpengaruh dalam proses berkembangnya bisnis atau perusahaan tersebut. Yang keempat adalah menekan biaya operasional.
ketika sistem informasi manajemen telah bekerja sebagai bisnis Anda, kesalahan yang terjadi akibat human error atau dapat diminimalisir dengan minimnya kesalahan yang terjadi membuat produk kerja SDM yang Anda meningkat secara bersama. Kondisi yang membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan masih berkurang atau dapat lebih minim. Yang ketiga adalah etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis tentang benar tidaknya dalam menjalankan suatu bisnis yang mencakup segala aspek kegiatan bisnis, baik itu individu, perusahaan, dan masyarakat. Contohnya, etika bisnis yang dijalankan dalam suatu perusahaan dapat memberikan nilai kepada semua pegawai tentang norma dan perilaku baik karyawan sampai selevel pimpinan sekaligus maupun direktur perusahaan tersebut. Contoh etika bisnis perusahaan, misalnya ada yang memilih bisnis yang sedang tren saat ini seperti Thai tea, kemudian ada perusahaan lain yang mengikuti dengan melakukan inovasi entah itu dari varian rasa yang lebih banyak atau topping yang beragam. Seperti itu tidak termasuk melanggar etika bisnis yang baik. Itu merupakan sebuah inovasi dalam berbisnis, kecuali jika menjiplak sama persis dari segi rasa, nama, bahkan brand pengemasan. Jika masih melakukan seperti itu, berarti Anda tidak memiliki etika dalam bisnis yang baik. Adapun contoh beretika dalam bisnis yang baik adalah, yang pertama adalah jujur. Jujur adalah salah satu nilai dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Jika Anda sampai ketahuan menjalankan bisnis tidak jujur, maka reputasi bisnis Anda akan hancur dalam waktu singkat. Dan perlu diketahui, untuk mengembalikan suatu kepercayaan daripada konsumen dalam bisnis itulah sangat sulit, membutuhkan waktu yang lama. Oleh sebab itu, selalu berperilaku jujur pada siapa saja, karena manfaat perilaku jujur itu sangat besar sekali. Manfaatnya termasuk dalam untuk bisnis kita. Bersikap dewasa. Yang kedua, bersikap dewasa. Anda perlu menjauhkan sikap kekanakan atau yang tidak mengedepankan ego diri sendiri. Anda harus berpikir panjang, karena bisnis baik adalah bisnis yang berkembang secara terus-menerus dan tidak sendat-menyendat atau tahap bertahap. Karena kalau kita mengedepankan ego, maka bisnis kita akan macet di dalam perjalanan atau tidak lancar untuk kedepannya. Yang ketiga, bertingkah laku baik. Bertingkah laku baik adalah salah satu etika yang diperhatikan. Soalnya ini yang paling terlihat dalam berinteraksi dengan rekan bisnis Anda. Bersikaplah baik kepada semua orang yang ditemui, jangan sikap secara konsisten. Misalnya ketika Anda melakukan meeting dengan konsumen atau apa, ketika Anda bersikap baik, maka mereka akan menanamkan sifat simpati pada diri mereka sendiri. Ini bagaimana untuk bekerja sama dengan perusahaan kita atau bisnis yang kita jalani. Yang keempat, menggunakan pakaian rapi. Pakaian menjadi salah satu etika dalam bisnis yang paling bisa dilihat di mata. Jangan menggunakan pakaian yang kusut, kaos, atau menggunakan warna yang mencolok. Kalau bisa ditambah dengan parfum agar saat orang lain bisa lebih nyaman terhindar dari namanya bau yang kurang enak. Maka konsumen akan tertarik kerjasama dengan kita atau melakukan sebuah investasi pada perusahaan kita dan bisnis kita. Menyebutkan nama. Yang kelima adalah menyebutkan nama. Menyebutkan nama adalah salah satu etika ketika berkenalan dengan orang baru. Tujuan agar mereka dapat mengingat siapa kita. Kalau Anda memiliki kartu nama, itu akan menjadi salah satu poin plus untuk diri mereka atau untuk diri kita sendiri. Yang enam, menggunakan bahasa yang baik. Dalam pemilihan bahasa juga diperhatikan dihindari menggunakan bahasa yang kasar, mengandung unsur sara, dan obrolan bersifat pribadi. Bagi Anda yang belum terlalu kenal, jangan langsung mengajak bercanda karena Anda belum tahu tentang karakter seperti apa orang itu. Maka bersikaplah dengan menggunakan bahasa yang baik agar tidak menimbulkan huru-hara atau konflik di antara kita. Bersikap sopan. Agar mendapatkan kesan yang baik pada rekan bisnis, Anda diusahakan untuk bersikap sopan. Bersikap
lembut, dan santun. Kesan pertama, nah ini nantinya akan selalu diingat oleh rekan bisnis kita atau konsumen kita ketika berbisnis dengannya. Jika pertama sudah jelek, maka kelanjutannya tidak akan pernah baik lagi. Yang ke-8, berdiri saat berkenalan. Jika kita berkenalan secara daring, maka kita harus berdiri dengan orangnya. Jika kita berkenalan melalui online atau Zoom meeting, ya kita harus mengucapkan salam atau selamat pagi untuk orang yang akan kita kenal. Selalu mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang kita kenali atau kita mau membeli atau sesuatu, karena itu mengapresiasikan, menjadi salah satu apresiasi kita kepada orang lain. Selain jika ucapan memungkinkan Anda bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, karena kata-kata terima kasih itu termasuk salah satu poin yang sangat penting ketika kita menjalankan bisnis atau dengan rekan kerja kita. Yang ke-10 adalah ketika kita meeting atau apa dengan rekan bisnis kita harus membayarnya sebagai tuan rumah. Jika Anda ketemu ke tuan rumah, Anda perlu sadar bahwa Anda yang bertanggung jawab penuh untuk membayar. Itu termasuk contohnya penerapan etika bisnis dalam perusahaan nyata. Jangan sampai terjadi pelanggaran etika bisnis yang melibatkan rekan bisnis. Anda harus pergi. Karena kan nggak logis ketika kita mengundang orang lain untuk meeting di tempat yang sudah kita ketentukan, tapi ketika kita harus membayar bill atau pembayarannya, kita harus memintanya kepada orang itu secara tidak logis. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.